Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal yang sudah saya berikan kemarin. Di sini ada beberapa soal. Nah, di situ kita akan bahas satu-satu. Dari yang pertama, manakah satu di antara pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai zat yang bersifat asam? Ini ya yang kita bahas. Nah, adapun pilihannya itu ada yang pertama mempunyai rasa masam, yang kedua elektrolit kuat, yang ketiga itu bersifat korosif, yang keempat itu dapat menetralkan basa, dan yang terakhir itu adalah memiliki pH kurang dari 7. Nah, dari yang kelima ini, jadi di sini kan yang di pertanyaan itu adalah zat yang asam, tapi asam secara umum ya. Nah, asam secara umum itu yang pertama mempunyai rasa masam. Mungkin karena rasanya asam, maaf rasanya asam. Mungkin karena namanya asam dan beberapa teori yang kalian dapat di SMP. Nah, mungkin akan ada dari kalian yang menjawab ini benar. Tapi sebenarnya yang pertama ini kita langsung jawab itu salah, karena tidak semua zat bersifat asam itu rasanya masam, dan tidak semua zat asam itu boleh dicoba dengan indera pengecap. Jadi salah satu konsep yang harus dipegang itu kita tidak boleh membuat indikator suatu golongan zat itu dengan rasa, karena tidak semua zat itu boleh dirasakan dengan indera pengecap, dan tidak semua asam itu sifatnya rasanya itu masam, enggak. Walaupun saya belum pernah merasakan ya, tapi yang jelas ada zat asam yang kena kulit saja bisa membuat iritasi parah. Nah, jadi kan itu tidak boleh. Jadi yang statement pertama itu adalah salah. Elektrolit kuat benar, karena asam kuat itu dia mempunyai derajat ionisasi hampir mendekati 1, jadi dia merupakan elektrolit kuat. Benar. Bersifat korosif, jadi asam itu juga bersifat korosif, itu juga sudah benar. Dapat menetralkan basa itu juga sudah benar, karena ketika ketemu asam, ketemu basa itu kan bisa saling menetralkan. Yang terakhir memiliki pH di bawah 7 itu juga sudah benar. Jadi yang salah adalah statement yang pertama. Kemudian langsung lanjut ke soal kedua. Soal kedua, di sini ada soal di mana di situ menyebutkan sebanyak 3,4 gram BaOH 2 kali dengan data AR seperti itu. Nah, dengan data AR tersebut saya menghitung MR-nya. Jadi MR-nya itu sejumlah 170 dilarutkan dalam 250 ml larutan. Maka harga POH-nya itu berapa? Nah, di sini kan kita bisa tahu BaOH 2 kali. BaOH 2 kali di sini, oh ya, kemarin belum saya kasih list yang basa kuat, basa lemah begitu ya. Nah, mungkin nanti bisa saya kasih setelah ini di materi. Nah, di sini BaOH 2 kali termasuk asam basa kuat, basa kuat. Nah, di situ kita cari untuk basa kuat sendiri konsentrasi OH itu kan tinggal konsentrasi dikali valensi basanya itu berapa. Nah, yang kita cari adalah itu. Nah, ini kita cari, terus valensinya itu karena BaOH 2 kali OH-nya ada 2, jadi valensinya itu ada 2. Nah, tapi M-nya ini kita belum dapat. Konsentrasi dari senyawa tersebut kita belum dapat. Nah, kita cari terlebih dahulu. Nah, adapun yang diketahui adalah massa zat terlarut, kemudian jumlah pelarutnya. Ya udah, kita pakai data itu untuk mencari konsentrasi atau molaritas. Adapun molaritas sama dengan mol dibagi volume. Volumenya dalam liter. Molnya ini saya pecah. Molnya itu didapat dari gram, 3,4 gram dibagi dengan 170. Hasilnya berapa ini? Hasilnya 34 dibagi 0,02. Coba kalian cek dulu. 34 terus 340 bener kok. 0,02 dibagi 250 mili, kalau dijadikan liter dia menjadi 0,25. Nah, ini hasilnya berapa? Coba pakai kalkulator. 0,02 dibagi 0,25, 0,08 dikali 4,
Iya bener, 0,08. Itu adalah konsentrasi dari BaOH 2 kali. Nah, terus kemudian ini belum selesai. Jadi dari rumus umum ini kita baru dapat kita bisa dapat M, kita dapat valensi. Nah, setelah itu kita kerjakan untuk mencari konsentrasi OH yang saya sebutkan tadi. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kita di Word sebelah aja. Tadi ini salah. Ini nah, karena kita fokus di situ, terus kemudian kita tulis di sini konsentrasi, kok bisa geser gitu, konsentrasi OH min sama dengan M dikali valensi basa, molalitasnya 0,08 dikali 2. 0,08 itu sama aja seperti dikali 2 dulu aja. 0,08 dikali 2 itu hasilnya adalah 0,16 M, kayak gitu. Nah, terus kemudian kita cari pOH-nya. Kan yang ditanyakan bukan sekedar konsentrasi OH min, tapi yang ditanyakan adalah OH min. pOH maaf. Yang dicari adalah pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min menjadi min log 0,16. 0,16 itu dia sama aja min log bisa 16 kali 10 pangkat min 2. Gini kan. Nah, dengan cara yang kemarin yang sudah kita bahas tentang penggunaan log, ini hasilnya nanti adalah ini sama aja min log, ini saya kurung aja, min log 16 ditambah min log 10 pangkat min 2. Min log 16 tetap, karena kita nggak ada deskripsi di soal. Min log 10 pangkat min 2. Log 10 pangkat min 2 itu sama dengan min 2. Min 2 dikali min jadi 2. Nah, jadi hasil akhirnya ini jumlah ya. Karena biar minnya bagus, minnya yang minus kita taruh di belakang aja, jadinya hasilnya adalah 2 min log 16. 2 min log 16 itu ada di nomor berapa? Nomor C. Nah, itu adalah jawabannya. Kayak gitu. Cuma gitu toh. Atau menurut saya tuh ini jawabannya bisa ada 2. 0,16 itu kan sama dengan, ini jawabannya sepertinya bisa ada 2. Ini salah apa ya? Yang E itu juga benar sebenarnya. Nanti hasilnya akan sama. Kenapa? Kalau yang E itu kan, yang jawaban E itu kan sama aja pOH sama dengan min log 0,16. Kurang lebih kan seperti ini. Min log 0,16 itu kan sama aja juga dengan 1,6 kali 10 pangkat min 1. Itu kalau di 10 pangkat min 1 nya di min log jadikannya 1 dikurangi min log 1,6. Jadi C dan E itu juga sama. Jadi kapan kalian menggunakan yang atas atau menggunakan yang bawah tergantung soal. Biasanya kan di soal itu kan nilainya nanti sama. Kalau dicari log 16 terus log 1,6, nanti kalau diisikan nanti hasilnya tetap sama. Enggak bermasalah, enggak beda. Kurang lebih seperti itu. Terus kita lanjut di nomor 6. 10 mili larutan KOH 1M ditambahkan ke dalam air sampai volume 1 liter. Terus kemudian sampai 1 liter. Maka larutan ini akan mempunyai pH kira-kira berapa? Nah, jadi konsepnya dia tuh di sini ada wadah, misal dia sudah ada 10 mili KOH dan dia konsentrasinya 1 M, 1 molaritas. Terus kemudian ditambahkan ke dalam air sampai volume 1 liter. Jadi dia dimasukkan ke wadah baru
terus dia ditambah air sampai nanti tuh volumenya 1 liter. Nah, di sini merupakan fenomena pengenceran. Jadi pengenceran, jadi yang tadinya dia 10 mili dengan konsentrasi 1 m, dia ditambahkan air sampai nanti volumenya jadi 1 liter. Nah, otomatis ketika dia ditambahkan pelarut, otomatis nanti konsentrasinya akan turun. Nah, konsentrasinya berapa? Itu kita pakai rumus ini. Konsepnya itu gampang. Konsepnya adalah yang penting jumlah mol di kondisi awal, mol awal itu pasti dia dengan mol di hasil pengenceran itu pasti sama. Jumlah molnya itu pasti sama karena yang ditambahkan cuma pelarutnya, tapi mol zat terlarutnya itu masih sama jumlahnya. Nah, konsepnya itu cuma seperti itu. Nah, sedangkan mol kita bisa dapat melalui rumus molaritas dikali volume. Kan molaritas itu kan mol per volume. Jadi mol sama dengan molaritas kali volume. Nah, kurang lebih seperti itu. M1V1 kita anggap seperti itu sama dengan M2V2. Nah, M1V1 adalah kondisi sebelum pengenceran, M2V2 adalah kondisi setelah pengenceran. Terus pengerjaannya gimana? M1V1 sama dengan M2V2. Molaritas pada kondisi pertama itu 1 M. Volumenya 10 mili. Ini M ya. Sama dengan M2-nya yang kita cari, volume keduanya 1 liter. 1 liter sama dengan 1000 mili. Kurang lebih seperti itu. Terus kemudian 1 dikali 10, ini kurang lebih 10. Terus M2 dikali 1000. M2 sama dengan 10 dibagi 1000. Hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Itu adalah konsentrasi setelah pengenceran. Nah, ini yang kita cari untuk pH-nya kira-kira berapa. Nah, di sini KOH. Nah, jadi nanti yang kalian harus hati-hati. KOH tapi yang ditanyakan pH. Kalau yang di awal, yang di nomor kedua tadi kan dia konsentrasinya OH tapi yang ditanya pOH. Jadi lurus, mulus-mulus aja. Kalau ini nanti agak beda. Ada beberapa langkah. Nah, coba kita kerjakan dulu. Kita kerjakan di bawah sini. Yang pertama, ini konsentrasi OH- sama dengan M dikali valensinya berapa. M nya kan sudah kita dapat 10 pangkat min 2. Valensinya jumlah OH nya cuma 1, jadi 10 pangkat min 2. Terus pOH sama dengan min log 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 2. Terus yang terakhir, yang di sini yang ditanyakan itu pH. Jadi pH kan ditambah pOH itu jumlahnya 14. pOH sama dengan 14 min pH. 14 min 2 sama dengan 12. Ini adalah jawaban terakhir kita. Gitu ya. Ini jawabannya. Terus kita masih ada 1 2 3 4 soal lagi. Nah, nomor 7. Insert lagi. Ini saya sudah ngerekam kan, jangan-jangan nggak kerekam. Nah, lanjut kita ke nomor selanjutnya. Wait. Insert. Page. Udah banyak. Kita lanjut ke nomor selanjutnya di nomor 7. Untuk memperoleh larutan dengan pH 2, maka ke dalam 10 cm3 itu kan sama dengan mili. Larutan HCl dengan pH 1 harus ditambahkan air sebanyak. Nah, ini konsepnya itu kayak yang pengenceran tadi. Jadi ada volume pertama, terus kemudian jadi volume kedua, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi datanya tidak sepolos tadi, datanya dalam bentuk pH. Nah, di sini untuk memperoleh larutan dengan pH 2, maka ke dalam 10 mili larutan HCl dengan pH 1. Nah, jadi intinya di sini ada 10
10 mili HCl dengan pH 1 itu diencerkan menjadi HCl tapi dengan pH 2. Nah, pengenceran tersebut itu kita butuh berapa mili. Nah, untuk pengenceran tadi kan yang kita butuhkan datanya itu M1V1 sama dengan M2V2. M1V1 M2V2. Nah, V1 sudah diketahui. Terus kemudian dari data polosan yang di atas yang diketahui cuma V1. Nah, dengan data pH yang ada di situ kita harus mencari M1 dan M2-nya. Nah, pH 1. Oh, ini pakai anti-lock. Jadi pH itu rumusnya kan main log konsentrasi H+, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di sini lebih kalau ke matematisnya itu lebih ke anti-lock, kurang lebih anti-lock. Nah, seumpama pH-nya 1 sama dengan main log konsentrasi H+. Nah, kalau di matematika penjelasannya gimana ya Ustaz Arif itu? Kalau saya lebih ke praktisnya saja. Kalau konsep kalian sepertinya sudah dapat di kelas berapa Ustadz Arif kemarin cerita ke saya tuh, kelas 10 apa ya, sebentar. Kalau penulisan matematisnya anti-lock tuh gimana, saya cari dulu. Jadi itu intinya kebalikannya. Jadi kalau seumpama kalau yang konsep biasanya itu kan log itu konsepnya adalah 10 pangkat X sama dengan 100. Itu kan sama dengan log 10 log 100 sama dengan X. Nah, sekarang tuh kebalikannya. Jadi lebih ke arah kalau hasilnya tuh X, tapi jadinya tuh hanya itu berapa. Yang dicari itu X, tapi yang dicari itu yang 100 ini. Nah, kalau di matematisnya tuh anti-lock, tapi saya cari dulu penulisannya, takutnya salah. Anti-lock. Kok nggak ada lambangnya ya? Gambar. Nah, intinya itu di sini kita lebih ke arah ini anti-lock. Langsung ke persamaannya langsung aja. Jadi intinya H plusnya itu nilainya berapa supaya nanti hasilnya adalah kalau dilogkan itu jadi 1, kurang lebih nanti hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Sebenarnya cuma tinggal dibalik aja. Jadi 10 pangkat min 1 kalau kita masukkan ke konsentrasi H plus itu kan nanti hasilnya adalah 1 kalau dimasukkan ke dalam persamaan min log konsentrasi H plus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini kan nanti kalian pelajari sendiri melalui video ini. Pas pertemuan kita akan bahas secara rinci. Kalau dengan contoh-contoh dari yang ada di sini. Oh, jadi kalau nulisnya kalau di matematika tuh saya takutnya salah menuliskan, nanti kan bahaya. Nah, kurang lebih seperti itu intinya. Kalau di kimia cuma tinggal mencari anti-lognya itu berapa, yaitu 10 pangkat min 1. Kalau yang pH-nya 2 otomatis pH sama dengan min log konsentrasi H+, dimana di sini 2 min log konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ supaya kalau dimasukkan ke persamaan min log itu jadi 2, otomatis nanti ini konsentrasi H+ ya. Jadi nanti pasti 10 pangkat min 2 kayak gitu. Otomatis kita sudah tahu konsentrasi M1 itu 10 pangkat min 1.
konsentrasi kedua itu 10 pangkat min 2. Oh, sudah habis. Ya udah, kita masukkan M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 nya 10 pangkat min 1, volumenya 10 mili, sama dengan 10 pangkat min 2 kali V2. 10 kali 10 min 1 kali 10 itu 1. Ini 10 min 2 dikali V2. V2 sama dengan 1 dibagi 10 pangkat min 2 menjadi 100. Jadi jawabannya, untuk memperoleh larutan dengan pH 2, maka ke dalam 10 ml larutan HCl dengan pH 1 harus ditambahkan air sebanyak 100 ml. Ini adalah volume akhir, sedangkan volume awalnya 10 ml. Jadi yang perlu ditambahkan itu adalah 90. Konsepnya kayak gitu. Terus di nomor 8. Nomor 8, larutan BaOH 2 kali 0,005 memiliki pH yang sama dengan, nah, kalau pengen kita nyari pH itu kan konsepnya, kalau di konsentrasinya, konsentrasi OH-nya itu kan harus sama. Jadi konsentrasi OH sama dengan kan konsentrasi larutan dikali valensi. Nah, ininya tuh harus sama, M dikali V valensi, bukan V volume ya, valensinya itu harus sama. Nah, kalau yang BaOH 2 kali yang di atas itu kalau dikalikan valensi itu kan harusnya hasilnya 0,01. Jadi kita cari yang di sini sama 0,01. Yang pertama itu salah KOH. Yang ini sama karena 0,01 kali 1. Yang ketiga itu ini sebenarnya salah. Kenapa salah? Karena dia basa lemah. Jadi nanti rumusnya nggak sama kayak gitu. Nah, mungkin contoh, karena contoh basa kuat dan basa lemah kemarin belum saya berikan contohnya, nanti nggak apa-apa, nanti saya berikan di akhir. Terus yang CaOH 2 kali 0,005 dikali 2 sama, ini juga benar. Jadi yang benar nomor 2 dan 4. Soal nomor 10, sebanyak 0,1 mol CaH3COH terdapat dalam 1 liter larutan. Jika Ka 10 pangkat min 5, maka derajat disosiasi larutan tersebut adalah. Nah, di sini yang ditanyakan derajat disosiasi ya, bukan K. Kok derajat disosiasi dengan data Ka? Ya, bisa kita kerjakan dulu. Nah, kita lanjutkan lagi ke nomor 10 yang tadi. Jadi diketahui molnya, kemudian diketahui volumenya, kemudian juga diketahui Ka-nya, tapi yang ditanyakan adalah derajat disosiasi. Nah, untuk mengerjakan itu kita bisa menggunakan dua rumus. Jadi pakai dua. Yang pertama, dengan data yang diketahui tadi kita mencari H+ yang ada di sini. Kita cari H+-nya. Nah, kalau H+ sudah diketahui, tadi kan H+ sudah diketahui, terus M juga sama. Nah, nanti kita bisa tahu derajat disosiasinya. Jadi kita pakai dua rumus yang ada di PPT yang ditampilkan. Nah, coba kita kerjakan dulu. Yang pertama, kita mencari konsentrasi H+-nya karena dia asam. Jadi sebenarnya langkah dalam mencari konsentrasi asamnya, konsentrasi H+, yang pertama kalian lakukan, ini nomor 10. Yang pertama kalian lakukan adalah melihat senyawanya dulu. Senyawanya itu pakai asam kuat atau basa kuat, asam kuat atau asam lemah, basa kuat atau basa lemah. Kalian lihat terlebih dahulu. Nah, di PPT kemarin sepertinya belum saya sebutkan secara rinci ya, yang asam kuat itu siapa aja, asam lemah itu siapa aja, nanti saya sebutkan. Nah, di sini CH3COH itu dia termasuk dalam asam lemah. Jadi kita kalau mencari konsentrasi H+-nya kita pakai rumus asam lemah, yaitu akar Ka dikali konsentrasi. Nah, Ka di situ sudah kita ketahui, yaitu Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Di sini sudah ada. Nah, konsentrasinya berapa? Nah, kita cari sendiri di sini karena yang diketahui hanya mol dan volume. Sedangkan molaritas atau konsentrasi rumusnya adalah mol dibagi volume dalam liter volumenya. Jadi 0,1 bagi 1 hasilnya 0,1. Jadi Ka dikali konsentrasinya 0,1 M. Hasilnya adalah 10 akar 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Kalau dikali itu ditambah ya. Jadi
10 pangkat min 6. Kalau di akar itu dibagi 2, hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Ini lebih ke operasional matematika ya. 10 pangkat min 3 itu adalah konsentrasi H+. Terus kemudian derajat disosiasinya berapa? Ya udah, kita tulis lagi. Tadi kan di rumus kedua konsentrasi H+ sama dengan M dikali alfa. Konsentrasi H+ nya 10 min 3, konsentrasinya 10 min 1 dikali alfa. Alfa sama dengan 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1. Bener nggak? 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 1, bener. Jadi 10 pangkat min 2 atau 0,01. Nah, itu adalah nilai derajat disosiasinya, jawabannya D. Terus nomor 11 ini kayak nomor terakhir. Ini cuma teori tok, yang lain belum ya. Nanti kita bahas. Di antara larutan berikut yang merupakan asam paling kuat, ini tadi notifikasi apa? LinkedIn. Nomor 11, di antara larutan berikut yang merupakan asam paling kuat. Nah, jadi intinya ketika kita kalau yang untuk menentukan kekuatan asam itu kan konsentrasi H+-nya. Kalau asam kuat itu kan ya tinggal konsentrasi H+-nya itu berapa, kan kita polosan gampang seperti yang di nomor menyamakan pH tadi, yang di nomor 8 tadi kan kurang lebih cuma tinggal H+-nya itu berapa, tinggal kita kalikan dengan valensi, yang nilainya paling tinggi ya nanti konsentrasinya paling tinggi. Nah, kalau yang asam lemah itu kan rumusnya akar Ka kali M. Kok 10 itu kan di soal. Kalau rumusnya kan akar Ka kali M. Nah, jadi kan tergantung nilai Ka dan nilai konsentrasinya itu berapa. Nah, jadi kebetulan di sini indikator yang digunakan pembanding hanya Ka. Jadi otomatis nanti dari sekian senyawa asam lemah tersebut, yang mempunyai pH paling kuat itu adalah dia yang mempunyai nilai Ka yang paling besar. Nilai Ka yang paling besar itu dari kelima senyawa tersebut siapa? Nah, di sini sebenarnya kalau dihadapkan dengan cuma data Ka ini gampang, yaitu tinggal kalian melihat pangkat-pangkatnya itu. Kalian cari pangkat dengan nilai yang paling, nilai realnya itu yang paling besar. Nah, kalau nilai pangkat minus itu kan semakin besar pangkat minusnya itu kan nilainya semakin kecil. Nah, jadi kalian cari pangkat minusnya yang paling rendah, yaitu jawabannya nanti yang A, HF. Karena 10 pangkat min 4 itu lebih besar daripada 10 pangkat min 5, lebih besar juga dari 10 pangkat min 8 dan seterusnya itu. Nah, seperti itu videonya, nanti silahkan ini dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Terima kasih.